Demo yang berlangsung beberapa waktu terakhir dan juga sampai sekarang merupakan ekspresi masyarakat atas respon mereka terhadap kinerja pemerintahan, baik pemerintah maupun DPR, terutama dipicu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR yang sangat tidak sejalan dengan situasi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Meskipun respon atas sikap kontroversial anggota DPR tersebut juga tidak lepas dari eskalasi ketidakpuasan atas fenomena-fenomena sebelumnya. Misalnya kenaikan harga, sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, lalu juga PHK di sejumlah sektor, serta kalau kita perhatikan ya, gaya hidup pejabat kita yang tidak mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain, ternyata sejumlah pemerintah daerah justru menaikkan pajak yang makin membebani hidup masyarakat. Nah, ketika situasi kesulitan ekonomi, berbagai masalah kehidupan dihadapi oleh masyarakat, justru anggota DPR kita mendapatkan tunjangan perumahan yang jumlahnya bombastis dan sangat fantastis, yang bahkan bisa menjadi gaji banyak orang begitu ya, 50 juta sebulan. Nah, itu yang kemudian ketika ada sejumlah anggota dewan yang juga kebanyakan artis yang bisa jadi memang penghasilan dan pendapatannya sebelumnya sangat besar, mengatakan hal-hal yang jauh dari empati dan simpati kepada kehidupan masyarakat, itu menjadi pemicu kemarahan dan juga ketidakpuasan mereka. Awalnya memang ketidakpuasan itu diekspresikan dengan protes dan demonstrasi masyarakat ya, tapi kemudian penyikapan yang diikuti oleh kekerasan yang berakhir meninggalnya Afan Kurniawan itu membuat eskalasi dan kemarahan makin membesar. Tetapi sekali lagi protes, demonstrasi masyarakat itu bagian dari kontrol publik, ekspresi publik yang dijamin dalam konstitusi dan juga sebagai konsekuensi logis negara kita sebagai negara demokrasi. Jadi tidak perlu disikapi dengan cara-cara kekerasan atau apalagi hal-hal yang berlebihan sampai kepada kriminalisasi. Nah, yang berikut soal nonaktif. Jadi pernyataan bahwa partai menonaktifkan anggota dewan mereka, anggota DPR mereka yang dianggap problematik atau bermasalah, perlu dijelaskan bahwa istilah nonaktif untuk anggota DPR itu sebenarnya tidak dikenal secara hukum atau secara formal dalam Undang-Undang MD3 kita, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sudah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Jadi nonaktif itu tidak ada. Yang ada itu adalah pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Nah, sementara istilah nonaktif itu terbatas hanya untuk pimpinan MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, yang diadukan karena melanggar kode etik. Nah, sementara nama-nama yang ada, misalnya Eko Patrio, Nafa Urbah, Ahmad Sahroni, lalu juga Uya Kuya, begitu ya, Adis Kadir, mereka kan bukan pimpinan MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, jadi istilah itu merupakan istilah politik yang menjadi kebijakan internal partai politik terhadap anggotanya. Tapi dia tidak berdampak pada penggantian si anggota dewan itu kalau kita lihat nomenklatur hukumnya. Nah, bagaimana seorang anggota dewan itu bisa diganti? Maka dia harus diawali dengan pemberhentian dulu begitu. Jadi pemberhentian antar waktu itu adalah pemberhentian terhadap anggota dewan karena satu dia mengundurkan diri, dua dia meninggal dunia, atau yang ketiga dia diberhentikan. Nah, dia diberhentikan itu bisa karena dia melanggar kode etik atau sumpah jabatan, dia tidak menjalankan tugasnya selama 3 bulan berturut-turut, atau dia diusulkan pemberhentian sebagai anggota dewan oleh partainya, atau juga dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan.
Nah, itu bisa karena misalnya dia ketahuan bahwa ijazahnya palsu begitu ya oleh partai dan lain sebagainya, atau kemudian ternyata dia pindah partai. Nah, itu bisa menjadi basis untuk dia diberhentikan. Ketika dia dilakukan pemberhentian antar waktu, prosesnya harus diusulkan oleh partai politik, pimpinan partai politiknya kepada pimpinan DPR, lalu pimpinan DPR akan mengkonfirmasi kepada KPU untuk memberitahukan ada pemberhentian antar waktu dan menanyakan siapa anggota, siapa caleg di dapil si anggota yang diberhentikan itu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Nah, si caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di dapil yang sama dengan dapil anggota DPR yang diberhentikan tersebut, itu yang akan menggantikan si anggota DPR tersebut. Jadi, kalau dari sisi nomenklatur seperti itu, ada memang istilah pemberhentian sementara. Tapi pemberhentian sementara itu hanya untuk anggota dewan yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih atau tindak pidana khusus. Bagi mereka yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana tadi, dia diberhentikan sementara tapi tetap mendapatkan hak dan fasilitas keanggotaan, hak keuangan ya. Jadi mereka tetap menerima gaji begitu. Kalau dia diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa. Nah, memang soal nonaktif ini secara undang-undang, regulasi kita dan juga peraturan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020, dia tidak membawa konsekuensi pada pemberhentian atau penggantian sampai partai politik memproses secara resmi pemberhentian yang bersangkutan dan yang bersangkutan kemudian diganti dengan caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Jadi soal istilah nonaktif ini dia ambigu begitu. Kalau saya melihatnya itu hanyalah kebijakan internal partai, dia dinonaktifkan tetapi tidak serta-merta dia berhenti dan karena dia hanya nonaktif oleh partai, maka dia tidak kehilangan hak keuangan dan fasilitas sebagai anggota sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan. Jadi seharusnya partai politik itu memperjelas apa yang dimaksud dengan nonaktif. Apakah nonaktif itu artinya mereka tidak boleh beraktivitas sebagai anggota DPR atas nama partainya sampai dengan ada pemberhentian tetap begitu ya, pemberhentian antar waktu yang dilakukan oleh partai. Jadi sambil menunggu proses pemberhentian dan penggantian, maka mereka tidak boleh melakukan aktivitas kedewanan atau seperti apa? Atau disuruh misalnya evaluasi, refleksi, tidak aktivitas dulu dan lain sebagainya. Tetapi yang paling jelas adalah kalau dia nonaktif, dia tidak kehilangan hak keanggotaannya, hak keuangan dalam hal ini hak keuangan dan fasilitas keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan atau masih terima gaji begitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih mendorong ya agar si anggota dewan tersebut mengundurkan diri begitu. Karena kalau dia mengundurkan diri itu akan lebih terhormat, akan lebih kredibel untuk dirinya sebagai anggota dan menunjukkan empati dan juga kelegowoannya dan kebesaran hati dan jiwa dirinya untuk merespon ketidakpuasan dan protes masyarakat. Dan itu akan menjadi teladan bagi masyarakat yang lain bahwa tidak semua pejabat itu mengejar jabatan, tetapi pejabat itu mendengar suara rakyat dan sebagai wakil rakyat, dia bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi mengundurkan diri akan menguntungkan dirinya sendiri dan juga akan menguntungkan dan menjaga kehormatan partai politiknya ketimbang kemudian diberhentikan atau diusulkan pemberhentian oleh partai. Jadi lebih baik mengundurkan diri dan mengambil sikap untuk menjadikan ini sebagai pembelajaran dan betul-betul misalnya menyampaikan penyesalan yang besar kepada masyarakat daripada akhirnya menimbulkan kontroversi baru begitu ya. Ini berhenti atau tidak dan menimbulkan keraguan-raguan dan kecurigaan baru di masyarakat kita.